بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه إيمانا واحتسابا لله تعالى وبعد الحمد لله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum mukminin, muslimin, mu'takifin, khususnya wal mukminat, khususnya para imam, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, akhuzu bidzikir, guru kita bersama Syekh Umar, mudah-mudahan Allah panjangkan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan dakwah beliau, Allah jadikan beliau terus manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang kembali mentakdir kita berkumpul di tempat sebaik-baik tempat di muka bumi ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk niat yang baik. Kata Allah kata Rasulullah SAW, kalau Allah pengen orang itu jadi penduduk surga, Allah dudukkan orang di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini majelis jadi tanda kalau kita dikehendaki jadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah amin ya rabbal alamin. Al-hadits tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda Islam seseorang itu bagus, termasuk tanda Islam seseorang itu sempurna kalau orang tersebut meninggalkan perkara atau pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Siapakah orang Islam yang bagus Islamnya? Kata Rasulullah SAW, orang Islam yang bagus Islamnya adalah orang yang nafasnya, umurnya detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari bermanfaat, baik untuk dunianya ataupun akhiratnya. Itu orang Islam yang bagus. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi buat kita biar jadi yang lebih bagus lagi dalam Islam kita. Amin. Rawahu hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yani min kamali islamil mar'i wa tamamihi wal istislam li ahkamihi. Maksudnya kata Syekh Dimyati, min kamali islamil mar'i, termasuk tanda sempurna Islam seseorang, wa tamamihi, dan kesempurnaan daripada Islam seseorang, wal istislam li ahkamihi, dan termasuk tanda orang yang patuh sama Allah. Kita kan ngaku kita hamba Allah ya, kita ngaku, tapi kadang-kadang kita patuh, kadang kita kagak patuh. Nah, termasuk tanda orang yang patuh sama Allah Subhanahu wa taala, tarkuhu ma la ya'ni, kalau dia rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang kagak ada manfaatnya. Walladhi ya'ni al-insan min al-umur ma yata'allaq bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi fi ma'adihi, ay fi akhiratihi. Termasuk sedangkan apa perkara yang yakni, perkara yang manfaat itu maksudnya bagaimana yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW? Yang dimaksud perkara yang manfaat adalah ma yata'allaqu bi darurati hayatihi, perkara yang ada hubungannya yang ada hubungannya dengan kepentingan hidup dia. Kepentingan hidup kita nyari nafkah, itu kepentingan hidup kita, itu manfaat, termasuk manfaat untuk dunia kita. Bi darurati hayatihi fi ma'ashihi wa salamatihi, baik untuk kehidupan dia dan keselamatan dia, bukan cuma di dunia akan tetapi fi ma'adihi, di dunia dan di akhirat dia. Kerja itu termasuk manfaat karena darurat untuk hidup. Tapi hasil kerja itu beda-beda, ada yang buat akhirat, ada yang buat dunia. Betul apa salah? Kalau hasilnya buat dunia, hasilnya bahkan buat neraka, maka dari kerjaannya udah dipertanyakan. Dari kerjaannya sudah dipertanyakan. Bahkan niat kerja aja ada aturannya di dalam Islam. Kita niat mencari nafkah tuh, katanya Rasulullah SAW, siapa orang yang mencari dunia halalan, man talabat dunia halalan. Siapa orang yang mencari dunia dengan halal, tujuannya adalah istighfafan anil masalah, menjaga diri biar kagak jadi orang yang meminta kepada orang. Niatnya cari dunia itu niat biar kagak minta sama Allah. Wa ta'attufan li wa tawsi'an li ahlihi, dan untuk meluaskan rezeki keluarga kita. Biar anak istri kita merdeka, kagak bergantung sama orang
orang. Wa ta'attufan li jarih, dan untuk bisa berbagi ke tetangga, berbagi hasil kerja, bukan berbagi pamer. Bukan untuk pamer. Ya. Maka nanti dibangkitkan, ya, di akhirat dia akan berkumpul bersama dengan para siddiqin, bersama dengan para nabi dan mursalin, para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itunya, sebab cari nafkahnya dia benar niatnya. Tapi kalau orang nyari dunia halal, kata Rasulullah SAW, mufakhiran muraiyan, ya, niatnya dia mukasiran mufakhiran muraiyan, niatnya dia biar menimbun harta, kemudian biar bisa bangga sama orang, biar bisa dongak kalau jalan begitu. Muraiyan, bisa ada yang dipamerin, maka dia akan bangkit di yaumil qiyamah, Allah murka sama dia. Dapat murkanya Allah. Sama-sama ini darurat lihayati, pekerjaan yang darurat untuk kehidupan dia, cari nafkah. Itu bisa jadi yang manfaat, bisa jadi yang madar, tergantung niatnya. Agak. Wadhalika yasirun bin nisbah ila ma la ya'ni. Wadhalika yasirun bin nisbah ila ma la ya'ni. Perkara yang bermanfaat untuk akhirat kita itu sedikit kalau dibandingkan sama yang kagak bermanfaat. Dibandingkan sama yang kagak bermanfaat, yang kagak manfaat lebih banyak. Buktinya kita dalam satu hari ini dari bangun tidur sampai tidur, ya banyakkan yang isinya pahala, apa dosa, apa kosong aja begitu. Yang gak manfaat ini maksudnya yang kosong aja nih, yang kosong aja. Ya. Kita mendingan kita bengong, apa mendingan kita zikir kalau lagi diam? Mendingan bengong apa zikir? Pribadi kita masing-masing. Dapat kita ketahuin, kalau sekarang jawaban antum semuanya mendingan zikir. Tapi dapat antum ketahuin dengan kebiasaan antum. Antum kalau diam zikir apa diam aja? Kata. Bisa dipaham maksudnya? Kata. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah. Bisa manfaatin sisa umur kita untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. فإذا اقتصر الإنسان على ما لا يعنيه من الأمور سلم من شر عظيم. Kalau orang itu bisa meringkas umurnya yang singkat ini dengan hanya mengerjakan perkara yang manfaat saja untuk akhirat dia, untuk akhirat dan dunia dia, salima min syarrin azim. Dia bakalan selamat dari bencana yang sangat besar. Apa bencananya? Neraka. Dia bakalan selamat dari neraka. Kalau dia betul-betul bisa mengoreksi setiap nafas dia, bakalan selamat dia dari nerakanya Allah. Wassalamatu min syarrin khairun kasir. Keselamatan daripada bencana itu kebaikan yang luar biasa. Ya, keselamatan dari bencana itu kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa. Ahlan wa sahlan bil ustaz. Bil afsal. Keselamatan dari bencana itu ya kebaikan yang banyak. Contoh bencana dunia aja. Bayangin sekarang orang yang kena gempa bumi berapa bulan yang lalu di Cianjur sampai sekarang hidupnya nyaman apa kagak? Hidupnya nyaman apa kagak? Nggak nyaman. Ini bencana namanya. Selamat dari bencana seperti itu kebaikan yang luar biasa. Tapi sedikit orang yang mensyukurinya. Padahal kan orang itu kena bencana karena dosa, belum tentu dosa mereka lebih banyak dari kita. Betul apa kagak? Ini motivasi kita buat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min kalam ba'di salaf man 'alima anna kalamahu min 'amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni. Wa man sa'ala amma la ya'ni sami'a ma la yurdi. Ulama salaf mengatakan man barang siapa alima mengetahui anna kalamahu min amali, kalau omongan dia termasuk amal, maka dia akan sedikit bicara. Kalau bicaranya dia itu termasuk amal, bedanya kalau amal selain bicara, kita bikin dosa sama ibadah kelihatan bedanya. Betul apa kagak? Kita lagi sholat nih, sama lagi berantem, ketahuan kan yang mana dosa, yang mana pahala. Betul apa kagak? Kalau amal. Nah kalau bicara kan bicara yang isinya pahala sama bicara yang isinya dosa bedanya tipis. Kita ngelihat orang ngobrol nih di pinggir jalan begitu atau di musola deh orang ngobrol begitu, kita kan nggak tahu dia lagi maksiat apa lagi ibadah. Betul apa kagak? Itu kenapa banyak orang tidak menyadari kalau ternyata bicara itu amal. Dan justru banyak
neraka gara-gara lisan, kata Nabi Muhammad SAW. Dua anggota badan manusia dari umat Nabi SAW dan umat sebelumnya yang paling banyak pengaruhnya untuk menceburkan ke neraka adalah lisan dan kemaluannya. Mudah-mudahan Allah jaga kita dan keturunan kita, amin. Wa qila inna hadzal hadis min jawami' kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Ini udah pernah belum ya? Belum pernah. Ini termasuk daripada hadis Rasulullah SAW yang mencakup daripada semua hal yang bisa menyelamatkan umatnya. Hadis ini dalam artian orang mau mengamalin satu hadis ini aja orang Islam selamat insya Allah. Satu hadis ini kita bisa betul-betul menjaga, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Nah, wa huwa mimma lam yaqulhu ahadun qabla. Dan ini kaidah belum pernah diucapkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ini hadis belum pernah ada nabi-nabi sebelum Nabi SAW mengucapkannya. Wa amma ma ruya min suhfi Syis wa Ibrahim alaihi wassalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Pernah ada di kitabnya Nabi Syis dan kitabnya Nabi Ibrahim, tapi sedikit berbeda. Seperti ini versinya. Kalau di kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Syis, man adda kalamahu min amalihi alla kalamu illa bima ya'ni. Kayak ucapan salaf tadi, siapa orang yang menganggap omongannya adalah amal dia, maka dia akan sedikit berbicara kecuali yang bermanfaat. Kecuali yang bermanfaat. Bahwa khasun bil kalam. Bedanya sama hadis Rasulullah SAW, kalau ayat ini khusus di dalam kalam. Tapi kalau hadis Rasulullah SAW, bima la ya'ni, tarkuhu ma la ya'ni, di dalam semuanya, baik kalam ataupun pekerjaan yang tidak bermanfaat. Tidur aja ada yang manfaat, ada yang kagak manfaat. Betul apa kagak? Tidur yang manfaat, tidur yang orang mau tidur niat bangun buat bisa ibadah. Itu tidurnya dia ibadah. Tidurnya dia manfaat, cuman modal niat. Tahu dari mana dia niat? Ngaji. Ngaji diajarin sama Ustaz kalau tidur niat biar bisa bangun subuh. Syukur-syukur bisa bangun tahajud. Orang tuh kata Rasulullah SAW, idza gamar rajul, kalau seorang laki-laki bangun fi usdilail tengah malam, ya kemudian wa aigada ahlahu, bangunkan istrinya, kata Nabi SAW, bangunkan wasallaya rakaatain, kemudian dia maksain berdua suami istri bangun sholat 2 rakaat, salam dari sholat itu semua dosa dia berdua diampuni nama Allah Subhanahu Wa Taala. Murah banget ampunan Allah buat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita begitu mengabaikannya. Dan bangun malam itu yang bikin bala diangkat sama Allah. Bencana kagak jadi. Mungkin sebetulnya Cianjur sama Jakarta dosa banyakan mana kira-kira? Pesat di sini. Tapi mungkin di antara kita ada orang-orang yang masih tengah malam bangun sholat kemudian sujud menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud orang itulah yang bikin Allah kagak bikin gempa. Yang murka Allah ditunda diantaranya salah satu sebabnya ya adalah sujudnya orang-orang yang dicinta Allah Subhanahu Wa Taala dengan air matanya di tengah malam. Jadilah yang bermanfaat, sebaik-baik manusia yang manfaat. Kita bisa manfaat tanpa ketahuan orang dengan bangun malam, sholat tahajud, nangis tengah malam, manfaat kita buat orang yang ada di sekitar kita. Tapi habis itu siap-siap sama fitnah setelahnya. Kalau biasanya yang begitu setan akhirnya menghasut tetangganya buat musuhin dia. Biar dia pergi dari situ, dia pergi baru bencana jatuh. Karena manusia di zaman ini, jangan zaman sekarang, zaman dulu aja budaknya saya hakan. Wa amma qawluhu fi hadzal hadis fa huwa a'ammu min al-kalam li'anna mimma la ya'ni al-la'abu wal hazalu wa ma yakhillu bil muru'ah wat tawassu' fi dunya wa talabul manasib wa riyasah. Nah kalau di hadis Rasulullah SAW tarkuhu ma la ya'ni lebih luas maknanya daripada sekedar kalam. Karena di antara perkara yang tidak ada manfaatnya adalah al-la'abu, main-main. Adalah main. Main apaan aja? Main catur ada manfaatnya enggak? Main catur ada manfaatnya enggak? Mancing ada manfaatnya enggak? Hah? Ada manfaatnya ya mancing? Makan ikan habis itu kalau dapat ya. Wal hazal dan bercanda bergurau begitu. Bercanda. Wa ma yakhillu bil muru'ah dan pekerjaan yang dapat
menurunkan muruah wibawa orang. Di antara yang yakhilul bil muruah adalah ketawa terbahak-bahak. Itu bikin cacat wibawanya seorang ulama. Wa tawassu' fid dunya, terlalu meluas-luaskan dunia. Sudah Allah kasih kecukupan tapi sibuknya untuk dunia aja. Wa talabul manasib, mencari jabatan, kampanye begitu kira-kira kalau tujuannya dunia bukan akhirat. Wa riyasah, cari kepemimpinan. Wa hubbul mahmadah wassana, pengen dipuji sama orang, pengen pujiannya orang. Wa nahwu dzalika mimma la ya'udu alaihi minhu nafa'. Dan selain daripada itu pekerjaan yang kagak ada manfaat buat akhirat dia. Fa innahu dhiya'un lil waqti an-nafis, itu menyia-nyiakan waktu kita, umur kita yang mahal. Alladzi la yumkinu ay yu'awwad fa'ituhu, yang mana umur kita itu enggak bakalan kembali kehilangannya. Waktu maghrib kita tadi enggak bakalan balik lagi, udah segitu-gitunya Allah kasih modal waktu maghrib di hari tanggal ini, enggak bakalan balik lagi. Bima lam yukhlaq li ajlihi, kalau fa'ituhu fi malam yukhlaq li ajlihi, enggak mungkin balik. Kalau kita lewatin umur kita di dalam pekerjaan yang umur tersebut tidak diciptakan untuk itu umur bakalan kita sesalin. Umur ini kan pemberian Allah. Kita tahu Allah kasih kita umur buat apa? Buat apa kata Allah, wa ma khalaqtul insa wal jin illa liya'budun. Kita diciptain dikasih modal umur, nafas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila faid itu fima lam yukhlaq li ajlih, kalau lewat umur kita lewatkan ya di dalam pekerjaan yang tidak diciptakan umur untuknya, bukan untuk ibadah, itu bakalan jadi penyesalan yang sebenar-benarnya nanti di yaumil qiyamah. Ya. Mungkinnya di akhir zaman diadakan yang namanya kata guru kita, guru Al-Fakir, orang yang nadar mau zikir seumur hidup, maka seumur hidup itu dia dihitung berzikir kepada Allah Subhanahu. Beruntunglah orang-orang yang bernadar. Wa min sama gala Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Dalam hal ini berkata Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ulama ya, tabi'in. Ulama yang enggak ketemu sama Nabi Muhammad SAW, tapi bertemu sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, berguru sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Periode kedua, beliau mengatakan adrakna kauman kanu ala sa'atihim ashfaqu minkum ala dananirikum wa darahimikum. Aku, katanya Imam Hasan Al-Basri, mendapati kaum yang mana mereka itu menjaga umur mereka, cinta kepada umur mereka lebih daripada kecintaan kalian kepada dinar dan dirham kalian. Cintanya mereka kepada nafas, maksudnya para sahabat Rasulullah SAW. Kecintaan para sahabat kepada nafas itu lebih daripada kecintaan kalian, kata Imam Hasan Al-Basri kepada murid-muridnya, terhadap dunia kalian. Dijabarkan sama beliau, kama la yuhibbu ahadukum, sebagaimana salah satu dari kalian ya tidak suka ayyukhrija dinaran au dirhaman illa fima ya'udu alaihi naf'u, sebagaimana kalian enggak mau mengeluarkan uang kecuali di dalam perkara yang ada kembali manfaatnya untuk dirinya, baik dunia ataupun akhirat. Begitu kan? Kita kan enggak mau keluar duit kecuali ada manfaatnya. Kita sedekah karena ada manfaat akhirat. Kita membeli sesuatu, mengeluarkan uang membeli sesuatu karena ada timbal balik. Kita keluarkan uang kembali yang namanya barang yang kita beli. Betul enggak? Kita enggak mau keluar dinar dan dirham, kita enggak mau keluar rupiah kecuali yang ada manfaatnya untuk akhirat atau dunia kita. Ada enggak kira-kira orang yang mau ngeluarin duit untuk sesuatu yang enggak ada manfaatnya sama sekali, baik dunia ataupun akhirat? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Benar gak ada? Ada yang beli rokok nggak di sini? Kalau rokok kira-kira manfaatnya dunia apa akhirat? Bener tuh, ada manfaatnya dunia. Kalau ngerokok jadi sehat apa sakit? Sakit. Manfaat apa bukan itu? Di mana manfaatnya? Pertanyaannya, manfaatnya rokok itu di mana kira-kira? Jawab sendiri aja. Nah, sebagaimana orang, katanya Imam Hasan Al-Basri, setelah tabi'in dan seterusnya, gak mau rugi, gak mau ngeluarin kecuali yang ada manfaatnya, baik urusan dunia ataupun
akhirat, kadzalika la yuhibbuna an takhruju sa'atun min a'marihim illa fima ya'udu alaihim nafu'. Begitu juga para sahabat nggak mau keluar satu nafas pun dari umur mereka kecuali harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Nafas aneh harus ada manfaatnya. Nggak manfaat akhirat, manfaat dunia. Jadi setiap nafasnya tuh harus ada. Kayak antum duduk di sini nafasnya ada manfaatnya apa kagak? Ada catatannya apa kagak? Kan nggak kosong ya. Duduk aja di masjid tuh diem duduk, yang penting kagak bikin dosa, kagak ngomongin dunia. Selama kita duduk catatannya pahala. Betul apa betul? Betul apa kagak? Pinter guru kita, dari masjid ke masjid hidup beliau biar nafasnya isinya pahala. Biar nafasnya isinya pahala. Tinggal orang kurang kerja Anda ngomongin. Para sahabat nggak mau keluar nafas modal itu kecuali kepada sesuatu yang ada manfaatnya. Mudah-mudahan habis ini nafas kita manfaat terus. Qala Al-Ghazali rahmatullah alaih, "Illaju tarki ma la ya'ni." Kiat, kata Imam Ghazali, kiat buat kita meninggalkan perkara yang kagak ada manfaat dalam hidup. Jurusnya kata Imam Ghazali ada beberapa. Ini masih belum seperempatnya. Kira-kira sampai kapan nih Anda harus stop? Udah mulai pada bosan kan ya? Lanjut ya. Kalau udah mulai bosan, kode aja, kode. Kiat biar kita itu meninggalkan perkara yang kagak manfaatnya. Ya'lam annal mauta baina yadayh. Hendaknya kita sadarin setiap saat kalau kematian kita selalu ada di depan kita. Akrabu syai'in ilal qalbi. Paling dekatnya sesuatu sama kita itu adalah mati kita. Kapan aja bisa terjadi. Sedangkan orang itu dibikin pede banget. Oh masih lama aneh sih. Berapa banyak orang yang bilang begitu, ternyata sekarang udah kagak ada. Wa annahu mas'ulun, itu satu. Kalau bahasa aneh kata Imam Ghazali itu taruh kuburan inti di depan inti. Taruh kuburan inti mau bikin dosa nih. Umpamanya di jalanan melihat orang perempuan cakep. Nah di sampingnya inti taruh kuburan inti. Jadi nggak ngeliat tuh. Kalau jadi keliwatan. Mungkin ini orang-orang dulu tuh kuburannya udah digali. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah gali kuburan dari masih hidup. Dia ibadah di kuburannya dia. Kalau ngaji Quran, hatamin Quran setiap hari di kuburan. Biar lebih khusyuk. Kalau dia bakalan mati. Dan di situ kuburannya dia udah dihatamin ribuan Quran. Kuburan kita udah siap apa? Yang nomor dua, wa annahu mas'ulun an kulli kalimatin takallama biha. Yang kedua adalah kita harus sadar setiap kalimat yang keluar dari lisan kita, mulai akil balik sampai wafat nanti, satu kalimatnya nggak ada yang lolos daripada interogasi nanti. Diinterogasi kita sama malaikat, ditanya nanti, mas'ulun, ditanya, kenapa ente ngomong begitu? Ntar interogasinya, ada lima portal begitu. Yang kedua. Yang ketiga, wa anna anfasihi ra'su malih. Yang perlu kita sadarin, modal kita itu sebetulnya adalah nafas kita. Umur kita itu modal yang berharga banget dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu sebaik-baiknya. Yang nomor 4 adalah wa anna lisanahu syabkatu yaqdir alaihi ayyastada biha al-hurul ain. Yang keempat, perlu kita sadarin lisan kita ini adalah jalak kita, perangkap kita, jalak kita. Maksudnya apa? Dengan lisan ini kita mampu dengan lisan ini berburu bidadari. Bidadari. Contoh kita kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ngucapin itu dapat bidadari udah ngejalak bidadari. Bayangin betapa banyak ya, itu paling cuma 3 detik ngomongin itu. Berapa banyak jatah kita untuk dapat bidadari yang malah kita pakai buat neraka. Fa ihmaluhu wa tadyi'uhu fi ma la ya'ni khusranun mubin.
memubadirkan, menganggurkan nafas yang menjadi modal utama kita, itu adalah penyesalan yang sebesar-besarnya nanti di yaumil qiyamah. Wagal aidan Imam Ghazali juga mengatakan haddu ma la ya'nik fil kalam. Batas perkara yang kagak ada manfaatnya buat inti di dalam kalam adalah antatakallama bima law sakatta anhu lam ta'tam wa lam tatadarrar halan wa malan. Ukuran yang kagak ada manfaatnya dalam omongan adalah ucapan antatakallama, engkau berbicara bima dengan pembicaraan law sakatta anhu, yang kalau inti diem kagak ngomong, ya, lam ta'sam, inti kagak dosa. Inti kagak yang kalau inti diem inti kagak dosa. Emang ada beb kalau kita diem dosa? Ada orang assalamualaikum sama inti orang Islam, inti diem dosa apa kagak? Dosa kalau kita sendirian, karena ada hukumnya fardu kifayah. Kalau kita kagak jawab salam itu jadi dosa. Kalau kita umpamanya dengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, kagak baca salawat sampai 3 kali berturut-turut, diam aja, dosa apa kagak? Dosa. Dibilang bakhil sama Nabi Muhammad SAW, dia bakalan nyasar ke surganya, ke neraka nampaknya. Hakata. Nah, kalau inti diam dari omongan itu, inti kagak dosa, itu kagak ada manfaatnya. Ada orang berzikir nih, tahlilan bareng-bareng gitu, inti diam, dosa mah kagak, cuman rugi. Betul apa kagak? Rugi. Inti nah itu baru inti berbicaralah di situ. Tapi kalau di luar daripada itu, apalagi kalau inti bicara jadinya dosa, maka mendingan inti diam. Mendingan, apalagi diajak ngomongin orang, mendingan diam. Mendingan diam aja. Fa'innaka bihi yudhi' zamanak wa tuhasaba 'ala ma nataqa bihi lisanuk. Karena inti udah akan memubazirkan umur inti, dan inti sudah melakukan sesuatu ucapan yang bakal dihisap nanti. Bakalan dihisap. Ittastabdil alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Karena engkau telah menggantikan sesuatu yang lebih baik, yaitu surga, dengan sesuatu yang lebih hina, yaitu sesuatu yang kagak ada manfaatnya di dunia ini. Masa surga kita ganti dengan ngobrol begitu? Baikan mana surga apa ngobrol? Mendingan mana ngobrol atau wirid? Berarti wirid surga nih, sholat surga, baca Quran surga, ngaji surga, ngobrol belum tentu surga, bisa neraka. Nah, menggantikan surga dengan yang lebih hina. Walau sarraftahu fil fikir wa du'a wa bima yanfahu laka min yanfahu laka min nafahatihi. Coba seandainya ngobrolnya itu inti tasarrufkan, umur inti itu inti tasarrufkan di dalam memikirkan, kekuasaan Allah dan lain-lain, atau doa. Di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW, doanya nggak ada yang ditolak, nggak diijabah di dunia, diijabahnya di akhir, maka itu akan lebih baik. Walau sabbahta bunyalaka gasran fil jannah. Kalau inti bertasbih, maka dibangunin buat inti istana di sorga sama bidadarinya. Inti isi tuh ngobrol, selama ngobrol umpamanya setengah jam, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dapat dari satu tasbih itu, kalau inti ikhlas, satu gasar sama bidadarinya. Paling rendahnya penduduk sorga itu, paling rendahnya, paling miskinnya orang sorga, itu bidadarinya 80.000. Paling miskin. Pelayannya 80.000. Ada yang tukang iniinnya. Resep. Kalau antum udah tahu surga, nggak mau ngobrol antum. Saking belum tahu kita surga. Makanya rasanya masih sedepan ngobrol sama dari duduk di majelis taklim. Ini dia nih. 5 tahapannya. Inna kulla kalimatin fima la ya'ni yugafu 'alaiha labidu fil akhirah 5 waqafat yatulu biha hisabuhu wa hawluhu wa yadhubu lahmuhu wa qalbuhu wa yataqatta hasarat. Inna kulla kalimatin, setiap kalimat yang keluar dari lisan kita, fima la ya'ni, di dalam perkara yang kagak ada manfaatnya, ucapan kita yang kagak ada manfaatnya,
maka nanti yuqafu alaihi al-abdu, bakalan diberhentikan kita di akhirat sama malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirat khamsa waqafat, 5 kali diberhentiin. Satu ucapan yang kagak manfaat dong, bukan yang dosa, yang gak manfaat, cuman yang kagak bermanfaat. Yaqulu biha hisabuhu wa hauluh, panjang hisabnya. Hisab satu kata itu panjang. Wa hauluhu, dan kepanikannya panjang. Soalnya dibentak-bentak sama malaikat. Sampai saking paniknya, wa yadhubu lahmuhu wa galbuhu. Kadang-kadang ketika dibentak sampai dagingnya meleleh. Hati kita meleleh karena diinterogasi sama malaikat. Contoh pekerjaan yang kagak manfaat. Kita duduk depan rumah, ada orang lewat. Mau kemana bang pagi-pagi? Mau kemana pagi-pagi? Kalau dikasih tahu ada manfaatnya apa kagak? Mau ngapain kira-kira kita? Nanya tuh ada perlunya apa kagak? Gak ada kan? Mau kemana pagi-pagi? Intinya juga kalau ditanya begitu demen apa kagak? Yang lewat begitu ditanya mau kemana? Ditanya mulu. Akhirnya besok-besok segan lewat situ. Nah itu nanya mau kemana bang pagi-pagi, 4 kata. Satu katanya 5 prosesnya diinterogasi sama malaikat. Satu kata dari 4 kata itu. Cuma nanya begitu doang. Mudah-mudahan Allah ampunin dosa-dosa gitu. Wa yataqatta hasarat. Wa yataqatta, sampai dia putus asa karena nyesel. Ya Allah, kalau tahu begini urusannya, begini ujung-ujungnya, nyesel aneh. Kecuali orang yang sholat 5 waktunya lengkap, mulai akil balik sampai wafat, sholat yang ditinggalnya diqadha, hisabnya ringan, yang begini-begini diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan mengqadha sholat kita. Awaluha, pertama adalah yuqala lahu lima qulta kalimatan kada. Yang pertama malaikat stop, kita ditanya, ngapain ente ngomong begitu? Mau kemana bang pagi-pagi umpamanya begitu? Ngapain ente ngomong begitu? Ditanya. Belum dapat jawaban, belum boleh lewat kita. Belum selesai. Kenapa ente bicara demikian? Udah selesai, lulus. Jadi kalau mau ngomong yang nggak manfaat, persiapkan jawabannya nanti di akhirat. Yang kedua, hal nafaat ka idza qulta. Emang kalau udah ente ngomongin begitu ada manfaatnya buat ente? Ada manfaatnya. Lolos umpamanya. Pertanyaan ketiga, al darrat ka illa lam taqulha. Emang kalau ente kagak ngomong ente masuk neraka? Emang kalau ente kagak tanya atau tetangga ente dipukul sama dia? Dia marah sama ente kalau ente kagak tanya begitu. Kecuali kalau ente kagak tegur, dia tersinggung baru. Kemudian yang keempat, halla sakatta wa rabihta as-salamah min ajibatiha. Coba ente diam, ente beruntung selamat daripada akibatnya sekarang. Yang terakhir, halla ja'alta makanahu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ghanimta sawabah. Coba posisi itu, nafas itu yang inti isi untuk ngomong yang demikian, inti isi untuk subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Panen inti sekarang, panen inti apa pahalanya sekarang? 5 ngomong yang kagak berguna. Ini baru ngomong ya, belum pekerjaan yang lain yang kagak berguna. Apaan aja tuh? Nonton TV itu ya Allah, kena dah kita. Mudah-mudahan dapat ampunan Allah. Rawa Abu Ubaidah Anil Hasan radhiyallahu taala anhu qala min alamati aradillahi min 'anil 'abd an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala kagak sayang sama orang, berat. Udah kagak demen sama orang. Tanda kalau Allah sudah empat sama orang. Tanda orang yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Tandanya adalah an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Allah jadikan kesibukan dia hidup, sibuknya cuma pekerjaan yang kagak ada manfaatnya, kagak ada pahalanya. Lontang-lantungnya tuh buat dunia aja, nggak ada akhirat sama sekali. Itu Allah udah empat sama dia. Kalau Allah udah empat, maka masuk itu sifat kebencian ke hati semua malaikat. Yang mana matinya ditungguin sama malaikat buat diadab. Waqal Ma'ruf al-Qarhi,
Kalamul abdi fima la ya'nih khazlanun min Allah. Setiap omongan kita yang kagak ada manfaatnya, itu kita turun derajat di hadapan Allah. Kita kan punya derajat nih di hadapan Allah. Punya nur masing-masing kita. Julukan umat Nabi Ghurral Muhajjalin, orang yang mencorong wajahnya min asaril wudu. Nah, nur itu di mata Allah, setiap kita ini bicara yang kagak manfaat, nur itu berkurang. Pangkat itu, bintang itu berkurang. Itu baru yang nggak manfaat, belum gibah, belum bohong, belum fitnah, belum marah-marah. Itu lain lagi udah. Beda lagi pasalnya. Waqala Anas. Ini bahkan ada yang luar biasa di sini. Imam Anas mengatakan istashhada minna ghulamun yauma Uhud. Di perang Uhud ada anak muda mati syahid. Kata Imam Anas. Waktu perang Uhud ada anak muda mati syahid. Fa wujida ala batnihi hajarun minal ju'. Udah meninggal, perang udah selesai, udah bubar. Ketika dipegang ternyata di perutnya ada batu. Batu yang mengganjal diikat di perutnya karena dia kelaparan, perang dalam keadaan kelaparan. Sedih begitu maksudnya. Fama sahat ummu, ibunya ngelihat dipangku sama ibunya. Dipangku sama ibunya, kemudian diusapin sama ibunya aturab min an wajh. Wajahnya yang berlumuran debu diusapin sama ibunya. Ibunya ngusapin anaknya yang syahid. Wa qalat, ibunya mengatakan hani'an lakal jannah. Selamat nak, selamat nak, engkau telah masuk surga. Engkau telah masuk surga. Lewat Nabi Muhammad SAW dengar itu omongan. Rasulullah dengar, ini ibunya ngeliat bilang anaknya ente selamat masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma yudriki, ente tahu dari mana dia masuk surga, kata Rasulullah. Wa ma yudriki, ente tahu dari mana dia pasti masuk surga. Ini mati syahid bareng sama Nabi SAW perang Uhud. Bukan berarti itu Rasul menandakan kalau dia gak masuk surga. Maaf, syuhada Uhud semuanya halal jannah. Karena setiap tahun dihaulkan nama Rasulullah SAW, dihatamkan Quran. Rasul nggak bakalan ya, Rasulullah nggak bakal menghatamin Quran buat ahli neraka. Dan syuhada Uhud ini termasuk yang paling berat di hati Nabi Muhammad SAW. Syuhada Uhud, Ba'dal Badar. Ini tahu dari mana? Tujuan Rasul mengucapkan ini bukan buat ibu itu, tapi buat kita. Jangan kepedean kita bakal pasti masuk surga begitu. Jangan kepedean. Karena kita pede pasti masuk surga, itu namanya merasa aman dari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam tarekat itu menjadi syarat. Wa ma yudriki, tahu dari mana ente? La'allahu kana yatakallam fi ma la ya'ni, kata Rasulullah SAW. Enggak usah dosa dulu deh. Bukan enggak mungkin kan waktu hidup anak ente pernah ngomong yang enggak manfaat, kata Rasulullah. Mungkin enggak kalau waktu hidup dia pernah bicara yang enggak manfaat, bakal diproses tuh. Masya Allah. Wa yabkhal bima ya'ni. Dan mungkin enggak kalau dia itu kikir terhadap sesuatu yang bermanfaat. Mendingan diam daripada ikut berzikir, itu namanya kikir sama Allah. Kalau orang itu merasa diam lebih baik, mendingan anda diam daripada capek-capek ngikut yasinan, tahlilan begitu umpamanya, atau salawatan teriak-teriak, atau zikir wadifah, zikir helalah, mendingan itu katanya orang yang kikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mau dapat rezeki luas kalau di mata Allah dia pelit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal yang Allah minta cuman basahin lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang berkomitmen diam lebih baik daripada berzikir ataupun baca Quran ataupun semua kalimat thayyibah, dia orang yang kikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ruwiya anna Hasan bin Abi Sinan rahimahullah marra ala ghurfah. Ada seorang ulama bernama Hasan bin Abi Sinan. Ini ulama lagi jalan sama murid-muridnya. Ini udah pernah sampaikan kalau dalam ceramah-ceramah mungkin. Kemudian dia lewat satu bangunan baru. Dia nanya sama muridnya, "Mata buniyat hadi?" Ini rumah kapan dibangun? Ini rumah kapan dibangun? Itu enggak ada manfaatnya kan? Nggak ada pahalanya, dunia juga kagak ada.
Habis itu dia diam. Dia ingat, ya Allah, saya ditakdirkan berucap yang kagak ada manfaatnya. Wa aqbala ala nafsi. Dia ngadep ke hatinya dia. Dia ngomong sama diri dia sendiri, sama hatinya dia. Apa kata dia? Ya nafsu, hei hati. Tas'alina amma la ya'nik. Ente sudah memerintahkan lisan saya ini bertanya terhadap sesuatu yang kagak ada manfaatnya. Panjang nanti hisab saya di akhirat dengan kalimat ini. La uaqibannaka bisaumi sana fasaha. Ane hukum ente hati. Ana hukum ente dengan puasa 1 tahun dan dia puasa 1 tahun. Dia puasa 1 tahun cuman gara-gara ngomong begitu doang. Tobat jadi ngomong begitu doang. Bayangin kalau kita harus puasa 1 tahun, setiap kalimat yang gak manfaat, umur kita kagak cukup. Makanya perlu kita hidup berhubungan sama wali Allah, biar selamat kita di akhirat. Karena akhirat itu kagak berkesudahan, nggak berkesudahan. Bahagia yang tidak berkesudahan atau derita yang tidak berkesudahan. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa wa'ada Umar bin Al-Khattab. Udah ya, itu kode barisan. Udah ya. Belum. Bener nih. Jam 10:30. Bercandaan emang apa? Dikit lagi ya. 9 mungkin. Nah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab kasih nasihat kepada seorang laki-laki. La tatakallam bima la ya'nik. Jangan ente ngomong yang enggak manfaat, kata Sayyidina Umar. Wa'tazil aduwak. Kalau ada orang benci sama ente, jangan ketemu sama dia. Kalau ada orang benci sama ente, tinggalin dia. Kalau ketemu jadi dosa ntar. Main pelotot-pelototan aja kan nanti ditanya juga malaikat. Iya kan? Pelotot, cemberut, begitu. Tazil aduwak. Wala amina illa man yakhshallah. Tidak ada yang aman kecuali orang yang takut kepada Allah. Kalau ente mau aman, takut ente kepada Allah. Yang aman itu orang yang takut sama Allah. Itulah orang yang aman. Ketahuannya ente takut sama Allah apa kagak, kalau dapat kesempatan maksiat ente tinggalkan, ente teruji ketakwaannya kepada Allah. Ya. Wala tamshi ma'al fajir fayu'allimuka min fujurih. Jangan bergaul sama orang yang tukang bikin dosa. Jangan bergaul sama penjahat. Ente bakalan diajarin jadi penjahat. Kalau mau bergaul, nih sama orang-orang yang betah di masjid, selamat ente. Bergaul sama penjahat jadi penjahat. Wala tusyawir fi umurika illa alladziina yakhshawna Allah azza wa jalla. Kalau mau musyawarah sama orang yang takwa kepada Allah. Ada urusan rumah tangga nih. Ada urusan rumah tangga suami istri. Musyawarahnya jangan di jalanan. Jangan di tempat kerjaan. Ujung-ujungnya pisah akhirnya. Kalau mau musyawarah terhadap urusan kita, baik rumah tangga atau apapun, musyawarah sama orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan memberikan arahan kepada Anda yang menyelamatkan Anda dan dia dunia akhirat. Hakata. Qala Yusuf ibn Abid. Seorang ulama bernama Yusuf bin Abid la'allahu al-Hasni. Syekh Yusuf bin Abid mengatakan tarku kalimatin fima la ya'ni afdalu min shaumi yaum. Afdalu min shaumi yaum. Kita meninggalkan ngomong yang kagak ada manfaatnya. Itu pahalanya lebih gede daripada puasa 1 hari. Ninggalin ngomong yang gak manfaat, pahalanya lebih gede daripada puasa. Belum gibah itu. Ninggalin ngomong yang gak manfaat. Urwiya Nabi SAW annahu qala awwalu man yadkhul alaikum rajulan min ahli jannah. Pernah suatu hari Rasul lagi ngobrol begini sama sahabat, kemudian Rasul bilang, nih yang pertama kali datang sebentar lagi penduduk surga, kata Nabi SAW.
Fadakhala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Masuk orang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Faqama ilaihi nasun, sampai orang pada ngerubutin dia. Ini dikasih kabar sama Rasul langsung kalau dia penduduk surga, masih hidup, udah dibilang dia orang surga. Pada fahbaruhu, pada nyeritain, ya Abdullah, inti barusan kata Rasulullah SAW, inti pasti masuk surga. Kemudian akhbirna bi awsaq amalik fi nafsik. Tolong kasih tahu dong, amal ajian pamungkasnya inti apaan? Amalan istimewanya inti apa ya? Yang kagak diamalin sama kita, sehingganya inti mengungguli kita. Inti datang terlambat aja dibilang inti yang penduduk surga, bukan kita, katanya sahabat. Faqala inna amali la dhaif. Katanya Abdullah bin Salam, ya Allah, apaan ya? Amalannya sebetulnya lemah banget. Ani kalah sama inti-inti pada. Amalannya sedikit, kata dia. Austak ma'arjubihi. Barangkali ya, yang paling anak andelin, dan saya berharap mungkin itu adalah amalnya, adalah salamatus sadar. Hati ane selamat. Satu, mungkin hati ane selamat. Ane selalu nggak mau hati ane dirusak. Ambil kabar dari orang, nggak mau. Ane selalu pengen hati ane fokusnya sama diri ane aja. Fokusnya sama hubungan ane sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat hati ane. Mungkin itu yang ane harapkan. Bukan merasa hati dia selamat, enggak. Tapi dia kagak fudul orangnya. Kagak fudul, nggak kurang kerjaan begitu. Yang kedua, watarku ma la ya'nini. Saya nggak mau ngerjain pekerjaan yang nggak ada manfaatnya, baik untuk akhirat ataupun dunia. Ini dua nih. Andalanannya cuma dua, mungkin yang inti belum tahu. Dengan itu dia masih hidup, dijamin masuk surga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Wakala Syafi'i, masih belum jam 9, belum. Masih ada waktu lagi. Imam Syafi'i mengatakan salah satun tazidu fil aql. Ada 3 pekerjaan yang bikin kita tambah pinter, tambah cerdas. Yang pertama mujalasatul ulama, duduk sama ulama. Duduk sama ulama, baik di majelis ataupun ngobrol doang. Kalau sama ulama dapat ilmu apa kagak? Dapat. Duduk sama ulama nih, kita ngomongin orang, ditegur nggak sama dia? Ditegur sama dia. Kalau kita ngobrolnya sama orang, ngobrol di jalanan, kita ngomongin orang, dilanjutin. Diterusin begitu. Oh begitu. Yang kedua, mujalasatus salihin. Yang kedua, ente duduk sama orang-orang saleh. Duduk sama ahli ibadah. Tambah sehat akal ente, tambah pinter ente. Tambah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, watarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan berbicara yang enggak manfaat. Mendingan ane diem, hati ane ingat Allah daripada ane ngomong yang kagak manfaat. Tambah cerdas itu orang. Ahkamul gaum, ya. Ahkamul gaum askatu. Kurang lebih begitu lafadznya. Ada Magalatil Arab, paling bijaksananya sekumpulan orang itu adalah yang paling pendiamnya. Karena dia dengan diam paling banyak dapat menyerap ilmu daripada yang lain, menyerap pelajaran daripada yang lain. Wa qala aidan Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada yunawwir Allahu qalbahu falyatrukil kalam fi ma la ya'ni. Siapa orang yang pengen hatinya diberi cahaya sama Allah, tinggalin kalam yang kagak ada manfaatnya. Wa qala ba'dhum marra Ibrahim al-Khalil salawatullah wa salamuhu alayh fara'a abdan fil hawa muta'abbid fa qala lahu bima anta hadhihi al-manzilah min Allah ta'ala qal bi amrin yasir fatamtu nafsi ay mana'tuha an ad-dunya wa lam atakallamu fi ma la ya'nini wa nadartu fi ma amarani rabbi fa'amiltu bihi wa fi ma nahani anhu fantahaitu anhu fa ana in sa'alt فأنا إن سألته سألت الله أعطاني وإن دعوته أجابني وإن قاسمت عليه أبر جسمي سألت أن يسكنني الهواء فأسكنني. Nabi Ibrahim pernah lagi jalan ngelihat ada orang wirid tapinya ngambang di atas angin. Lagi wirid ngambang. Wiridnya di atas angin begitu. Bukan mau sombong tapi lagi pengen khusyuk dia.
Nabi Ibrahim melihat tinggi rupanya. Kata Nabi Ibrahim, hei, ente dapat derajat ini dari Allah dengan amal apa? Hebat banget ente. Kata Nabi Ibrahim. Kata ini orang bi amrin yasir, dengan pekerjaan yang sedikit. Satu, fatamtu nafsi mana'tuha anid dunya, ane zuhud. Ane sudah sapih dunia. Dunia sudah saya sapih dari hati saya. Kata Imam Hasan bin Ali karamallahu wajhahuma, kun anta fi dunya bi badanika wa qalbuka wa fil akhirah bi qalbika. Dulu pernah Anda sampaikan, cukup kita di dunia badan aja, hati kita akhirat isinya. Maksudnya begitu. Hati saya sudah saya sapih dari dunia. Anak kecil kalau udah disapih dari nyusu, udah nih, sampai kayak kita sekarang kan termasuk orang yang udah disapih, disusuin lagi, mau apa kagak? Jawabnya suka nganggur nih. Bener itu. Biar gak stres ya, setuju. Kan gak mau karena udah gak enak gitu ya, udah disapih. Kalau disapih ditakut-takutin, Fatimah sudah berhenti. Nah aneh sama dunia udah begitu, udah kagak doyan. Hati aneh udah kagak doyan sama dunia. Yang nomor dua, wa la matakallam fi ma la ya'ni. Aneh nggak pernah ngomong yang nggak ada manfaatnya. Kedua, satu zuhud, dua nggak ngomong yang nggak manfaat. Kemudian nazartu fi ma amarani rabbi fa amiltu bi. Setiap aku mendengar ada perintah Allah untuk melakukan sesuatu, aneh amalin. Setiap dengar, ya, Allah merintahkan melakukan sesuatu di antara perintah Allah yang kita belum tahu. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Idza arada rajul ayatasa'ab, ya, fa'alaihi biraddih ala qadri taqatihi fa inna syaitan yadhaku minhu. Kalau seseorang ingin menguap, tasawuf itu nguap ya. Rasulullah nggak pernah nguap. Kalau orang pengen nguap, maka tolak sebisa mungkin. Semampunya inti lawan itu. Karena kalau inti sampai terjadi inti nguap, inti lagi diketawain sama setan. Inti lagi, oh inti temenan ya kata setan. Begitu kata Rasulullah SAW. Nah itu setiap didengar sesuatu tuh, dia tinggalin kalau itu larangan dari Allah. Kalau perintah dikerjain. Kemudian wa fi manahani anhu intahaitu. Kalau larangan Allah ane kagak bakalan kerjain. Fa ana in sa'altuhu a'tani. Dan dengan amal yang sedikit ini, ya, setiap ane minta sama Allah pasti dikasih. Ane minta apaan aja dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ane in da'autu ajabani wa in aqsamtu alaihi abarra qismi. Kalau ane sumpah, Allah benerin sumpah ane. Maka ane minta biar ane ditempatin di atas udara, biar ane bisa ibadah nggak diganggu sama orang. Biar ane bisa ibadah nggak diganggu sama orang. Yang terakhir masih ada 3 menit. Apa jemaahnya salah ya kemajuan? Ibnul Arabi mengatakan, ane lengkap langsung ke terakhir aja. Min amradin nafas. Ini bagi kita orang tua ya, nasihat. Min amradin nafsi allati yajibu atadawa minha. Termasuk penyakit hati yang wajib diobatin. Termasuk penyakit hati yang wajib diobatin adalah yaf'ala rajulun khairan ma'a ba'di banihi duna ba'd. Adalah seorang laki-laki, seorang ayah berbuat baik kepada satu anaknya tapi tidak kepada anaknya yang lain. Orang tua beliin mainan ke anak yang satu kagak dibeliin. Ini penyakit hati. Ini orang tua hatinya lagi sakit. Beli baju lebaran, anak yang satu dibeliin 2, anak yang satu dibeliin 1. Ini sakit. Dan berakibat fatal. Apa akibatnya? Di sini disebutkan adalah fayata'arraduhu akhar wa yas'aluhu an dzalik. Maka anak yang tidak diberi itu, anak yang dizaliminya itu akan mengingkarinya. Akan mengingkari, kok bapak tidak adil? Wa yas'aluhu an dzalik. Nanti di akhirat bakal ditanya itu sama anak. Bakalan ditanya, "Mbak, kenapa abah beli baju waktu lebaran buat adik aneh 2, buat aneh 1?" Ya Allah.
Kita nggak sadar kadang-kadang ini terjadi, betul apa kagak? Kalau pernah terjadi minta ridho sama anak-anak kita sekarang. Yang lebih fatal lagi adalah ya, fahadha fudulun yasmuru adawatul waladi li abihi. Dan pekerjaan yang tidak penting ini, pekerjaan yang tidak manfaat ini, ya, fudul ini namanya layak nih. Itu buahnya adalah anak kita bisa dibisikin sama setan buat ngebenci kita sampai dewasanya. Ini fatalnya di sini. Yang mana dengan bencinya anak itu kepada orang tuanya gak bakalan masuk surga ini anak. La yadkhulul jannah. Gak ada orang durhaka sama orang tua yang masuk surga. Padahal dia benci durhaka sama orang tua diawali dengan orang tuanya duluan yang kagak adil sama dia. Minta maaf kita ame saudara-saudaranya yang lain. Ane habis baca ya ini nasihat, minta maaf ane sama anak-anak kita nggak sadar soalnya. Pasti pernah terjadi sama kita ini. Naam. Fahiya kalimatun syaitaniyatun la taga'u illa min jahilin ghabiyyin. Dan bisikan itu bisikan dari setan. Bisikan kepada anak untuk membenci orang tua itu bisikan dari setan. Yang mana nggak bakalan bisa ya, mendapatkan bisikan itu kecuali orang bodoh dan dungu. Wala dawa'a laha ba'da wuqu'iha. Kalau udah terjadi susah diobatinnya. Karena setan terus ngebisikin ini anak. Ente nggak inget dulu ente pernah diginiin sama orang tua ente. Terus tuh sama setan dibisikin. Karena itu fatal buat ini anak. Gak inget ente. Terus dibisikin sama setan. Wadawauha ya gablah. Kalau mau ngobat ini kalau bisa sebelum terjadi. Sebelum terjadi an-nazar ila hadzal hadis. Sebelum terjadi yaitu ya memandang terhadap hadis ini, terhadap nasihat ini. Kita belajar terhadap nasihat ini, itu kagak ada manfaatnya, bakalan berakibat, tinggalkan. Ini termasuk tafsiran daripada hadis di atas, ditafsirkan oleh Ibnul Arabi rahimahullah. Kalau kita pilih kasih sama anak, biasanya ya, kalau anak laki cuma satu, itu banyak terjadi kayak begitu. Anak perempuan banyak, laki cuma satu, udah jadi raja dah tuh anak laki. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah. Bisa berbuat yang manfaat, bisa berlaku adil sama anak-anak kita. Adil sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang punya hak sama kita, amin ya rabbal alamin. Ilmu yang Allah kasih mudah-mudahan bersamaan taufik dan hidayah dari Allah ada manfaatnya. Ya man wafaqaha lil khairil khair wa a'anahu alaihi wa faqina lil khair wa a'inna alaihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja salam. Kita akan